Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfo, kembali lagi bersama saya Ducu Diana Putri dalam talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, pada pagi hari ini kita udah datang tamu spesial nih dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Ini ada Bapak Dr. Sri Sadono Mulyanto MH MHan ya, atau yang lebih akrab disapa dengan Pak Direktur. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Icut. Apa kabarnya nih Pak? Baik, insya Allah. Alhamdulillah baik ya. Nah, kita berbicara tentang Rumah Sakit Jiwa Tampan. Kebanyakan itu masyarakat pasti bilangnya kalau RSJ itu kita yang orang umum ini bisa nggak ya berobat di sana? Kebanyakan kan bayangin nanya kayak gitu ya Pak ya. Baik. Ada beberapa masyarakat yang nggak tahu nih seputar Rumah Sakit Jiwa Tampan. Apakah kita emang harus ODGJ dulu yang berobat ke sana atau gimana gitu ya Pak ya. Nah, kalau berbicara Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai Bapak direkturnya, ini gimana sih Pak prosedur penerimaan pasien umum dan pasien gangguan jiwa di RSJ Tampan kita nih? Baik, Mbak Icut, terima kasih pertanyaannya. Pertama saya mau menjelaskan dulu nih ke masyarakat bahwa rumah sakit jiwa itu bukan hanya untuk yang ada gangguan jiwa. Nah, itu dia. Jadi kita juga punya psikolog yang misalnya konsultasi tentang pendidikan anak, bagaimana pengembangan anak, tumbuh kembang dan sebagainya. Itu kita punya, dan juga kita bisa tidak harus sakit jiwa atau ada gangguan. Kita juga misalnya untuk medical check up, kita ingin ngelihat kondisi dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama kami sampaikan, yang datang ke rumah sakit jiwa, terutama rawat jalan, itu bukan 100% yang gangguan jiwa. Nah, itu dia. Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pendidikan anaknya, ngelihat bagaimana peminatan anaknya terhadap mata pelajaran atau peminatan aktivitas tertentu, itu bisa dengan psikiater kita. Psikolog, maaf. Nah, tuh loh bunda-bunda di rumah ya. Ini berarti RSJ Tampan itu nggak cuman ini dia melayani yang ODGJ ya, Pak. Benar. Pak Direktur ya. Tapi ini buat bunda-bunda yang pengen tahu perkembangan anaknya. Ini biasanya kan bingung nih, anak nih enaknya kemana nih arahnya gitu. Atau bingung ada kesulitan kan belajar anaknya. Kesulitan belajar juga bisa nih bunda-bunda di rumah nih ya Pak ya, Direktur ya. Benar. Jadi nggak cuman ODGJ aja. Terus apalagi Pak, ada spesialis lain-lainnya gitu? Baik. Untuk penunjang layanan jiwa, kita punya spesialis pendukung lainnya, misalnya penyakit dalam, dokter saraf, dokter kulit, gigi dan sebagainya. Lengkap berarti ya Pak? Iya, lengkap. Karena untuk diketahui bahwa ODGJ itu manusia biasa. Iya. Dia punya penyakit penyerta lain. Jadi dia seperti rumah sakit yang lain, memang datangnya penyakit ini ada penyakit bawaan yang lainnya. Misalnya dia ada hipertensinya, ada diabetesnya, atau ada gejala stroke-nya, itu dilayani oleh dokter non jiwa yang kita alhamdulillah lengkap. Demikian Mbak Cut. Kalau di RSJ Tampan nih kan tadi yang ODGJ-nya nih berpenyakit dalam. Tapi kalau orang kayak yang normal-normal aja, karena rumahnya dekat sana, nggak ada rumah sakit lain nih, bisa nggak dia datang ke RSJ gitu? Bisa, sangat bisa. Bisa. Jadi misalnya tidak ODGJ, tidak ada gangguan jiwa sedikit pun, saya rasanya nggak enak kondisinya, pingin ketemu penyakit dalam, bisa. Bisa. Nah, itu tapi untuk sementara ini masih melayani pembayaran umum. Yang punya BPJS sedang kita proses bagaimana supaya pasien BPJS bisa memanfaatkan layanan non jiwa tadi, di cover oleh BPJS. Itu sedang proses kita. Berarti sebutannya non jiwa ya? Non jiwa. Itu sebutannya tadi yang normal. Kalau penyakit itu jiwa dan non jiwa. Jiwa dan non jiwa. Berarti Sobat Kominfo yang non jiwa bisa nih datang ke RSJ. Kali aja rumahnya di sekitar daerah sana ya Pak. Dokter giginya juga lengkap. Dokter gigi ada. Wah, ini lengkap nih. Ini katanya BPJS bentar lagi bakal kerjasama juga nih sama RSJ ya, didoain ya. Yang non jiwa tadi. Untuk yang pelayanan non jiwa. Nah, pelayanan unggulan yang ditawarkan oleh RSJ Tampan untuk masyarakat saat ini apa nih? Kita selain layanan jiwa, kita punya rehabilitasi nafza, kita punya pelayanan rehabilitasi psikososial. Artinya kalau nafza ini jelas ya, yang datang itu yang memang ada korban ketergantungan obat, itu di tempat kita ada rawat inapnya, umumnya 3 bulan perawatan, itu bisa datang sendiri, keluarga datang sendiri, atau
ada yang diantar oleh BNN. Jadi itu unggulan kita pertama nabza. Yang kedua kita Nabza. punya rehabilitasi psikososial. Artinya ODGJ itu yang gangguan jiwa sebenarnya biasanya setelah selesai perawatan dia ada sedikit difabel atau cacat lah misalnya. cacat, Contoh oke. dia tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, dia sudah tenang, sudah tidak agresif lagi, sudah tidak mengganggu lagi, tenang, tapi cenderung tidak produktif, Oh, tidak produktif, oke. tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, itu yang direhabilitasi psikososial supaya dia lebih mandiri. Oke, Nah oke. itu kita punya rehabilitasi psikososial, baik yang untuk rawat inap atau yang rawat jalan. Oh, ada rawat jalan juga. Rawat jalan Oke. namanya daycare, Mbak Icut. Daycare. Daycare. Jadi pasien yang sudah pulang, tapi dia belum mandiri, itu masih bisa datang untuk dilatih lagi. Masuk pagi, nanti sore pulang. Pulang. Iya, Oke. seperti itu. Itu program unggulannya ya? Apa? Iya. Layanan Salah satu layanan unggulan. Berarti ada rehabilitasi nih di Iya. Provinsi Riau. Iya. Sempat dulu pernah katanya Provinsi Riau belum punya rehabilitasi apalagi untuk nabza ya, Pak ya. Iya. Nah, sekarang RSJ Tampan sudah ada nih, jangan khawatir. Sudah. Jangan takut loh sama Iya. mereka-mereka yang mengidap apa sih, Pak, yang Korban konsumsi mungkin. iya korban. Lebih Jangan pada takut. korban mereka. Iya. Jangan takut ya. Langsung aja datang ke RSJ Tampan ya, Pak ya. Nggak Iya. perlu ribet-ribet Benar, lagi. benar. Oke, nah katanya RSJ Tampan punya terapi khusus nih atau intervensi tertentu yang diberikan guna mendukung pemulihan pasien. Benar nggak tuh, Pak? Direktur? Pemulihan pasien nabza atau yang jiwa? Kayaknya semuanya deh. Semuanya baik. Kalau yang untuk nabza, selain proses 3 bulan itu didetoksifikasi misalnya sehingga tingkat kecanduannya diperbaiki, dikurangi lama-lama, dan ada terapi untuk rehabilitasi. Contohnya mereka punya kelas vokasi di dalam, baik itu kegiatan agama, kegiatan berkebun di dalam, Oke. Kesenian ya? Iya, jadi komunitas. Jadi mereka punya aktivitas itu yang kelas komunitas itu yang dapat membantu mereka. Selain perbaikan dari medisnya juga ada dengan sosialisasi dengan antar mereka dan berbagi pengalaman. Dan di dalam itu ada dokter jiwanya, penanggung jawabnya, dokter jiwa. ada psikolognya, Oke. ada konselornya, ada perawatnya. Jadi semuanya terjaga, tiap hari juga diperiksa kesehatannya. Jadi selama 3 bulan itu pemantauannya ketat dan ada jadwal tertentu keluarga bisa mengunjungi. Oke. Jadi Berarti diinepin di sana. Iya, Tadi ada daycare, inap. ada ini ya. Iya. Oke. Nah, itu untuk rawat jiwa tadi. Maaf, nabza. Kalau untuk rawat jiwa seperti tadi, selain ada layanan terapi pemulihan sembuhnya gangguan jiwanya, kemudian masuk lagi ke yang sudah bisa direhabilitasi psikososialnya tadi. Oke. Nah, itu ada kelas vokasi lagi. Nah, ya, misalnya boga, menjahit dan sebagainya. Nah, sekarang yang sedang kita galakkan ini sekarang adalah mengembalikan ODGJ itu pulang tapi punya kemandirian. Oke. Kenapa? Asal. Boleh lanjut ini? Ya, nggak Ah, apa-apa. baik. Lanjut aja. Oke. Kenapa? ODGJ itu biasanya kalau setelah pulang itu menjadi beban keluarga. Iya benar-benar benar. Dia sudah tenang di rumah sakit, sudah tenang, sudah tidak ini, dah boleh rawat jalan pulang. Di rumah dia tenang, diam, Iya. tapi cenderung tidak produktif. Dia bingung gitu. Iya. Iya. Satu, dia tidak produktif, jadi beban. Satu lagi, stigma masyarakat dan Terhadap selalu menjelek-jelekkan mereka, balik mengejek lagi mereka. ntar ya. Makanya mereka selalu bilang di rumah sakit jiwa mereka nyaman. Kenapa? Lingkungannya itu dokter, perawat, tenaga kesehatan, mahasiswa yang belajar atau rekan-rekan dia tidak pernah mengejek di dalam. Oke, support ya. Support. itu yang Begitu paling dia dibutuhkan. keluar terbalik 180 derajat. Orang jangan dekat-dekat dia. Iya. Dia baru keluar, dia ini Iya, semua iya. mengejek. Iya. Itu dari lingkungan, dari keluarga kadang 1-2 hari mungkin masih diterima. Lama-lama ini kerjanya makan tidur Jadi nggak ada apalagi guna ya. umumnya yang Oke, masih oke. tinggal dengan abangnya, adiknya itu. Tapi kalau yang dengan orang tuanya mungkin orang tua lebih memaklumi ya. Iya. Tapi kalau udah dengan keluarga yang lain, nah kekerasan verbal, perkataan tidak baik itu jadi pemicu lagi sehingga masuk lagi. Itu namanya relapse. Oke, iya. Rata-rata pasien itu selalu relapse, balik lagi. Oh gitu. Jadi kita berulang terus perawatannya.
bagaimana supaya menyetop ini tidak balik lagi? Dia keluar harus mandiri, minimal punya keterampilan sederhana yang bisa jadi pegangan untuk pekerjaannya dan punya harga diri dia. Ya, berarti dia berkegiatan terus ya Harus Pak ya? harus berkegiatan, harus ada kesibukan Iya. supaya ODGJ ini sudah keluar, dia kerja ini kok. Masyarakat pelan-pelan tidak nganggap dia beban. Iya, berarti dia udah mulai normal nih, bisa Iya. diterima. Nah, jadi kami sekarang yang kami galakkan, Mbak Icut, kita buat kegiatan rehabilitasi untuk mereka, bekal mereka, kegiatan yang murah, sederhana, tidak teknologi tinggi, dan ada pasarnya di luar. Wah, kerajinan tuh biasanya. Nah, Oke. kalau hanya kerajinan sederhana aja, apakah itu bisa untuk hidup di luar? Kan belum tentu. Iya. Orang sekarang malah beli produk Cina murah tapi udah bagus-bagus. Iya, benar. Kita buat ini belum tentu ada yang beli. Iya. Nah, makanya kami sekarang ngelihat apa yang pasar ini. Contoh, ada yang buat menjahit tapi memang yang sedang diminati pasar itu sudah kita buat. Oke. Terus teman-teman ada kerajinan, keterampilan membuat telur asin. Terus ada berkebun dan sebagainya. Nah, kemarin sebelumnya semua kegiatan itu sepotong-sepotong mereka ngerjakan. Contoh, mereka buat telur asin tapi sebatas membuat. Tidak pernah tahu telur asin itu mentah sampai jadi duit. Oh, gitu. Sehingga kalau dia keluar nanti terputus. Bingung ya. Oke. Tapi makanya sekarang kalau ngeliat ke RSJ sekarang itu sedang kita bangun outlet pemasaran. Harapannya apa? ODGJ nanti si A, si B, si C ini punya spesialisasi. Minatnya kemana? Ini jahit, bisa jahit. Setelah jadi jahitannya kita letak di tempat outlet pemasaran kita. Dia ikut menjual. Oh, dia ikut juga. Dia ikut di situ, minimal tahu harga, ada transaksinya dia ikut. Harapannya apa? Begitu di luar dia sudah bisa. Iya benar. Dari awal sampai akhir dia bisa. Tapi kalau yang jahit aja chef itu Nggak tahu apa-apa iya, dia nih. dia perlu orang lagi. Apa guna saya menjahit ini betul, gitu. itu juga untuk telur asin. Dari dia telur mentah, membuat ini sampai ngerebus, sampai dijual. Sehingga interaksi dia dengan orang luar di outlet kami tadi itu yang menjadi transisi perantara dia berhubungan dengan orang luar pelan-pelan. Oke. Berarti ini Begitu. RSJ punya PR untuk berkomunikasi dengan masyarakat dong. Benar. Ya? Oke. Benar. Jadi kalau ODGJ itu begitu keluar selama ini dia tidak ada komunikasi sampai di luar dia kaget. Iya. Tapi Kebanyakan kalau seperti pelan-pelan dia ikut nanti di outlet penjualan tadi, ini berapa? Ini sekian, diajarkan. Dia tahu orang baru. Nggak kaget nanti begitu dia keluar. Iya. Nah, tapi kalau dia masih di ruang rawat inap, di ruang ini atau keluar, kaget. Nah. Itu keterampilannya satu, Mbak Icut. Satu lagi yang sederhana apa? Cucian motor. Oke, udah ada cucian. Nah, jadi laki-laki banyak masih produktif, badannya sehat-sehat banyak, tapi kegiatannya ya hilir mudi aja di dalam komplek kita itu. Nah, itu yang kita minta mereka untuk ajarkan cucian motor. Harapannya apa? Sampai di rumah nanti punya lahan, apakah 2x2, cukup pakai selang, ada dinamo yang kecil yang masih 200-an ribu itu. Nah, itu bisa dia untuk usaha itu. Nah, dapat satu motor 15.000, 2 motor aja sehari, dia ada kesibukan, dia punya harga diri, percaya diri, dia tidak jadi beban, dan masyarakat ngelihatnya, si Ani ada produktifnya, ada kerjanya, stigmanya lama-lama membaiklah. Daripada sekarang datang diem ini malah takut orang. Gitu Mbak Icut. Berarti ini masyarakat yang ada di rumah nih Sobat Kominfo ya, jangan ini underestimate dulu nih sama teman-teman yang lagi direhab sama ini RSJ Tampan nih. Karena mereka walaupun gitu mereka masih manusia biasa. Masih harus kita terima. Dan ya. banyak yang kondisinya membaik bagus banyak. Banyak loh. Ini kita boleh tahu nggak dokter, berapa sih pasien yang ODGJ yang ada di kita saat ini? Kalau sekarang sekitar 270-an mungkin. Berarti banyak juga ya. Itu sudah banyak yang pulang. Kemarin sampai yang pulang. 330, 340. Nah, kemarin juga kami kegiatannya, bahasa kami pemulangan itu mengantarkan kembali ke keluarga. Nah, jadi memang ODGJ ini Mbak Icut, yang diantar ke kita mayoritas tidak punya identitas. Kenapa? Mereka menggelandang atau dan tanpa kondisi sadarnya mereka keliling-keliling, diamankan oleh Satpol, Dinsos, diantar ke kami, tentu nggak ada identitas. Dia tidak punya dompet, tidak punya apa, masuk ke kami sebagai Mr. X, Mrs. X atau Miss X.
Sehingga jumlahnya sudah banyak tanpa identitas. Itu kemarin dengan teman-teman semua kita minta bantuan Dukcapil Kota, direkam iris matanya, ternyata mereka pernah punya NIK, punya KTP. Dasar itulah KTP-nya kami cetak, bantuan Dukcapil Kota Pekanbaru, dapat KTP-nya, disitulah kita mengantarkan ke kabupaten kota provinsinya saat kondisinya sudah baik dan tinggal untuk rawat jalan. Seperti itu. Oke, masih bisa dikembalikan dengan keluarga. Iya, Bagaimana kalau yang nggak ada keluarga nih, Dok? Kalau tidak ada keluarga, memang masih jadi tanggung jawab dinas sosial. Dinas sosial punya panti laras itu di Rumbai. Itu memang kapasitasnya sekarang masih terbatas, tapi kami support dengan dinas sosial. Mereka menambah lagi tingkat huniannya sehingga pasien kami yang sudah tidak indikasi rawat inap. Karena kenapa? Di tempat kami, kalau dia sudah tidak indikasi rawat inap, dia mengambil tempat untuk yang perlu. Artinya dia sekarang hanya untuk makan tidur dan minum obat saja, tidak harus di rumah sakit. Tempat tidurnya itu diperlukan oleh yang ODGJ baru yang masih perlu perawatan gitu loh. Sehingga kami tidak bisa menolak pasien yang perlu perawatan, malah nanti bisa tidurnya di tempat tidur yang di bawah seperti itu. Nah, harapannya pasien yang sudah kondisinya membaik, kami hantarkan, fasilitas kita dimanfaatkan untuk pasien yang memang butuh. Oh, seperti itu. Oke, Pak Direktur, kalau boleh nanya nih, ini pasti silakan. banyak banget pertanyaan dari masyarakat. Misalnya ada keluarga yang sedang butuh banget nih untuk dilayani oleh RSJ, itu tuh gimana? Apakah mereka bayarkah atau bagaimana sistem pembayarannya gitu? Oh, baik. Pintu masuk pasien itu ada 2, poliklinik dan IGD. Oke. Kalau pasien lagi gaduh gelisah, dia lagi mengganggu, umumnya itu pasti diantar ke IGD. Saat diantar IGD, kita memang perlu identitas. Oke. Baik itu KTP atau kalau yang sudah punya kartu, KIS atau JKN dan sebagainya. Kalau yang sekarang kan kami sangat diuntungkan dan berterima kasih dengan Pemprov ini udah ada UHC. Riau sudah ada UHC. Artinya pasien yang ber-KTP itu biasanya kami datakan sudah langsung ditanggung oleh BPJS. Karena dia UHC tadi. Memang kami dengar ada 1-2 kabupaten yang belum. Harapan kami juga segera sehingga tidak merepotkan kami kalau ada yang masuk nanti. Dengan modal KTP tadi dia sudah tercover pembiayaannya. Begitu. Nih mau direhab nih keluarga saya, Pak, habis narkoba atau apa segala macam gitu kan. Berarti bisa langsung ke RSJ dengan cara ada tadi ya dengan BPJS bisa, UKC bisa. Oke, luar biasa sekali. Nah, gimana nih Pak sistem manajemen dan monitoring keamanan pasien agar mendapatkan pelayanan yang optimal di RSJ? Baik. Pertama, tiap ruang rawat inap itu punya organisasi sendiri, ada kepala ruangan dan sebagainya. Itu kepala ruangan yang mengontrol anggotanya dan pasiennya. Jam berapa pasien itu dibolehkan keluar untuk sosialisasi. Keluar ruangan tapi masih dalam pagar kita ya, Mbak ya. Nah, jadi itu sosialisasinya ke masyarakat tidak keluar dan ke mall, ke pasar, tidak. Jadi dia keluar itu di luar ruang rawat inap, misalnya dia ke taman, ke ini, tapi tetap di dalam pagar besar kita. Nah, itu bisa dipantau, nanti jam tertentu sudah harus balik lagi. Dan rata-rata yang dibolehkan keluar itu yang sudah kooperatif, yang sudah mengerti, sehingga itu bentuk sosialisasi dia. Kalau dia selalu di dalam, malah terkukung, malah tidak baik. Nah, itu pertama bentuk pengamanannya. Yang kedua, kita punya security juga, punya security itu juga memantau. Selain kami baru-baru ini juga memperbaiki kondisi pagar-pagar kita supaya lebih safety lagi pasien yang di dalam. Begitu, Mbak. Oh, begitu. Nah, untuk program edukasi dan sosialisasi kesehatan mental nih, gimana dengan RSJ Tampan? Apakah ada nih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa nih, Pak Direktur? Oh, baik. Pertama, sosialisasi kita ada dalam gedung dan luar gedung. Nah, kalau dalam gedung itu umumnya yang datang nanti anak sekolah. Mereka dengan kurikulum merdekanya, ada mata pelajaran tertentu itu sangat rutin. Kota Dumai itu dari SMA 1, Binsus dan sebagainya itu datang, bahkan dari yang Lubuk Gaung namanya, itu di Dumai itu kecamatan yang paling jauh, itu datang sekitar 200 siswa. Nah, itu naik bus itu datang, itu kita berikan penjelasan tentang jiwa, tentang narkoba oleh dokter
spesialisnya, kemudian yang SMA rutin datang. Nah, itu yang dalam gedung. Yang luar gedung, misalnya narasumber, kita diminta sebagai narasumber, diminta untuk sosialisasi dan sebagainya. Itu memang di bawah PKRS juga ada. Untuk tahun lalu kita terkait anggarannya masih mensupport, itu kita ke kabupaten kota. Oh, keliling berarti Iya. 12 kabupaten kota. Iya, Itu merangkap ke kecamatan Bener. atau RT RW gitu. Kita di wilayah kecamatan, jadi ke Kecamatan aja, puskesmas. Di situ ada puskesmasnya, kita koordinasi dulu. Kepala puskesmasnya menyiapkan, mengundang warganya. Dokter kita nanti menjadi penjelasan dan memeriksa kondisi mereka yang istilahnya, nanti kami datang tanggal sekian, mereka udah nyiapkan tuh mana warga yang ada gangguan, mana warga yang ini. Selain ada sosialisasi juga pengobatan. Pengobatan. Iya. Oke, karena sosialisasi itu sangat memudahkan juga ya. Karena Iya. kalau zaman saya sekolah kayaknya nggak ada nih Pak Direktur. Jadi kurang juga nih pemahaman anak-anak, kalau misalnya anak sekolah nggak diajak ke sana juga harus tahu, mahasiswa-mahasiswi. Iya. Ya bener ya Pak Ya Direktur. mungkin gini Mbak Icut, zaman Mbak Icut sekolah dan zaman saya sekolah beda dengan sekarang. Iya. Sekarang baik itu gadget, baik itu informasi sangat gampang. Iya benar Makanya sekali. sekarang di Jakarta itu tinggi angka kondisi kejiwaan anak. Iya bener. Satu lagi yang saya mau sampaikan di sini, kesempatan ini, anak sekolah itu kita pernah ngerawat pasiennya. Pesan saya kalau ada yang mendengar melihat ini, hindari bully di sekolah. Itu paling penting. Ya. Jadi perundungan itu, pasien kami dari Kepulauan Riau, cantik anaknya, perempuan kecil SMP, tapi udah gangguan jiwa. Kenapa? Sayang banget. Dibully oleh teman-temannya. Oke. Jadi kalau dia dibully, perundungan itu, ke sekolah takut, nggak sekolah dimarahin. Iya, Jadi iya, dia bener-bener. gimana? Bingung. Nah, tertekan di rumah, mengurung diri apa semua, sekolah di ini dah nggak sanggup mentalnya, gangguan jiwa, depresi, tidak ada solusi jalan keluar. Itulah makanya saran kami, ingatkan betul sekolah, orang tua, perhatikan anaknya, hindari bully tadi. Bullying. Ya. Nah, pembahasan bullying ini kita sudah pernah bahas juga nih Oh, Pak baik, Direktur, baik, sama episode-episode sebelumnya sama dokter dari RSJ Tampan Baik, juga nih. baik. Itu kalau misal berbicara bullying itu memang nggak habis-habisnya Ya, ya Pak Dokter ya. Jadi makanya butuh sosialisasi untuk ke sekolah Ya, nih. Gak ya. cuma dari RSJ Tampan nih, semua psikolog-psikolog dan psikiater yang ada di Ya, luar ya. ya. Ini sangat dibutuhkan nih untuk anak-anak sekolah zaman sekarang, mengingat kita juga zaman ini ya, zaman gadget ini emang agak-agak membingungkan ya Pak Direktur ya. Oke. Dan bagaimana nih Pak RSJ Tampan integrasikan teknologi dan inovasi guna mendukung pelayanan? Baik, Mbak Icut. Jadi kita sekarang sedang menjalankan elektronik rekam medik. Artinya pertama pasien bisa mendaftar itu kelengkapan berkasnya dengan aplikasi dulu yang diisi. Itu ada aplikasi pelayanannya, sehingga pas datang nanti sudah tidak repot pendaftaran. Itu pertama. Oke. Yang kedua, mengintegrasikan layanan tiap ruangan. Rata-rata rumah sakit sekarang, dan per Desember ini harus sudah dijalankan oleh semua rumah sakit, bahwa harus elektronik rekam medik. Artinya dokter siapapun itu ada terintegrasi dari pendaftaran, laboratorium, farmasi, sampai pasien pulang itu terintegrasi. Nah, itu yang sedang kita galakkan untuk manfaatkan teknologi untuk pelayanan gitu Mbak Icut. Oke. Nah, berbicara mengatasi stigma terkait kesehatan mental dan memberikan pelayanan nih, bagaimana dengan RSJ Tampan Provinsi Riau? Baik. Terima kasih, itu pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya. Oh iya, ditunggu ya? Ya, saya tunggu karena kalau nanti saya menyampaikan sesuatu terkesan kita pencitraan layanan, tapi dengan pertanyaan itu, pertama Mbak Icut, orang selalu menganggap ODGJ itu beban, mohon maaf, orang tidak berguna, Iya, benar. bahkan mengganggu, tidak ada manfaatnya lah. Nah, padahal setelah kita masuk ke rumah sakit jiwa, tahu kondisinya, kita berupaya bagaimana merubah stigma itu. Pertama, stigma yang menyatakan bahwa dia beban, itu kita buktikan dengan dia produktif. Oke. Dia produktif. Satu kegiatan-kegiatan kami, insya Allah Januari nanti kami mungkin akan ada peresmian tempat pemasaran tadi.
Sekarang Mbak Icut lihat di hotel, mau tiap minggu, tiap apa, papan bunga berjajar kan? Iya benar. Mau hotel apa aja, kegiatan apa aja, Pemprov aja tiap sebentar kita ngasih papan bunga untuk kegiatan tertentu. Nah artinya papan bunga itu pasar. Sementara ODGJ kami ngelihat daripada dia misalnya buat keterampilan yang memang ada manfaat, tapi kami ingin upayakan yang ada pasarnya. Iya. Jadi sekarang kita punya sedang menyiapkan workshop untuk papan bunga, Mbak Icut. Wow, keren sekali. Nah, jadi nanti teman-teman siapapun yang memesan papan bunga, silahkan ke RSJ, itu yang mengerjakan teman-teman ODGJ. Oke. Artinya apa? Dengan memesan ke kami, satu berarti mensupport kemandirian mereka. Ya, tuh, Nah, sobat jadi- Kominfo nih. Iya, kami juga bertanam cabai apa semua nanti kami pasarkan di tempat yang nanti kami undang Diskominfo untuk peresmian. Oke, ditunggu. Siap. Kita jalan-jalan ya. Baik. Jalan-jalan di RSC kita Ya. lihat kegiatannya gimana nih. Jadi sobat Kominfo jangan underestimate dulu nih sama teman-teman yang lagi memang membutuhkan support dari kita. Kita harus support itu karena kita sesama manusia ya, Pak Direktur. Nah, Pak Direktur, terus ada lagi nggak nih Pak Direktur layanan-layanan ke depannya nih? Oh, baik. Hmm. Secara regulasi, Mbak Icut, rumah sakit jiwa itu rumah sakit khusus. Dia dibolehkan 40% tempat tidur itu untuk di luar kekhususannya. Maksudnya apa itu? Artinya sekarang kami khusus jiwa. Oke. Dengan 300 tempat tidur berarti kita 40%-nya sekitar 120 tempat tidur atau 100 atau berapa boleh untuk layanan non jiwa. Contoh orang penyakit dalam bisa Nah, berobat. itu dia tadi. Ya, itu dia tadi. Bedah Oke. bisa berobat. Nah, jadi rumah sakit di Jawa, rumah sakit rujukan nasional, Marzuki Mahdi, itu mereka tidak hanya layanan jiwa saja. Oke. Mereka punya unit cuci darah, ada yang punya betul. kamar operasi, punya dokter kandungan di situ. Itu semua memberikan layanan untuk pasien non jiwa, tapi juga untuk mensupport pasien jiwanya sendiri. Contoh, kami kemarin ada ngerujuk pasien kita perempuan ODGJ ada gangguan dengan kebidanan, harus dioperasi. Oke. Kami antar ke Arifin Ahmad, operasi 2 hari lagi balik lagi diantar ke kami lagi. Nah jadi di Arifin Ahmad sekitar 3 atau 4 hari balik lagi ke kami. Operasinya hanya dalam 1 hari selesaikan. Artinya apa? Kalau kita punya kamar operasi satu aja, kan lebih paripurna pelayanannya. Oke. Dia tidak harus keluar masuk. karena ODGJ saya sampaikan awal tadi dia manusia biasa, punya penyakit komorbid, ada yang jantung, ada yang ini. Nah, itu pengembangan kita layanan non jiwa. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita perlu. Oke. Kita punya data pasien yang butuh ICU, kita punya data pasien yang butuh pelayanan itu repot. Tidak semua ICU tersedia. Apalagi ICU yang diantar tuh ODGJ yang perlu Iya. penanganan. Nanti kalau pasiennya ada gelisah, kalau pasien umum non jiwa disuruh masih bisa. Iya. ODGJ kalau tidak akan bisa cabut. Nah makanya khusus layanannya. Kadang perawatnya harus dari RSJ untuk mengantarnya, untuk menunggunya. Nah kami kan direpotkan. Iya, Sementara secara aturan kita boleh. Nah makanya kami pengembangannya ke depan kita harus punya layanan non jiwa non-jiwa. yang untuk mendukung layanan jiwanya. Oke. Selain memang masyarakat yang memanfaatkan masih bisa kita layani juga. Oke. Itu targetnya, Mbak. Itu targetnya. Semoga dicepat ya. Amin. Pak Amin. Direktur ya. Iya. Nah, nih Pak, apa kegiatan yang lagi happening nih, yang lagi heboh di RSJ Tampan? Kalau yang sekarang Mbak Icut, selain pengembangan kegiatan untuk rehabilitasi tadi, menyiapkan dia mandiri untuk keluar, itu sedang, kalau saya bilang itulah sedang happeningnya sekarang. Program-program yang kita siapkan untuk mendukung mereka mandiri keluar, itu Oke, satu. bagus. Yang kedua, kami sedang mengupayakan pengembalian pasien ke keluarganya, Oke. karena masa rawat mereka sudah ada yang bertahun-tahun. Tidak bermanfaat untuk mereka, karena mereka sebaiknya memang di lingkungan keluarga gitu, Mbak Icut. Nah, karena ada keluarga yang, mohon maaf, masih ada keluarga sekarang yang menolak, Iya. dikembalikan keluarganya menolak. Kenapa? Merasa terbebani. Jadi kuncinya tadi beban ODGJ yang menjadi beban itu salah satu penolakan masyarakat keluarganya itu tadi, merasa dibebani. Makanya kita harus menyiapkan
mempersiapkan ODGJ keluar nih punya kemandirian minimal untuk dirinya sendiri. Oke. Supaya jangan dia jadi beban. jadi beban. Oke. Nah, oke. Tambahan Berarti 2 1. ya. Oke, 3. Itu yang membuat kami punya branding sekarang. Oke. Branding untuk direhabilitasi psikososial, branding kami Putri. Putri, apa tuh? Pulih, terampil, mandiri. Oke, Putri. Nama saya dong. Oh. Pulih terampil mandiri. Oh iya, bukan Mbak Icut ya. Oh, Putri namanya Putri. ya. Oh baik. Oke, di akhir nih, di akhir, Pak ya. Direktur. Oke, Pak Direktur, karena waktu kita terbatas nih, kita Baik. bakal obrol-obrol lagi. Katanya mau diundang nih Kominfo, Insya main Allah. ke RSJ Tampan. Ditunggu ya, Pak Direktur. Ya, peresmian nanti kami undang. Nah, terakhir nih Pak, apa nih visi dan misi jangka panjang dari RSJ Tampan bagi masyarakat Riau ke depannya? Baik, pertama kita dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang paripurna. Tidak setengah-setengah. Artinya orang jiwa datang ke kita kelas A. Kelas A rasanya tidak pas, begitu penyakit ini kita rujuk ke sana, penyakit kita rujuk. Makanya kita paripurna. Apa yang dibutuhkan oleh ODGJ kita siapkan, baik itu penyakit fisiknya maupun penyakit jiwanya nanti. Sehingga secara regulasi aturan pelayanan non jiwa itu boleh, itu kita manfaatkan untuk meningkatkan layanan paripurna. Itu yang pertama, Mbak Icut. Kami akan menjadikan pelayanan paripurna. Yang kedua, misi kita adalah menyiapkan ODGJ itu mandiri, sehingga diterima keluarga, diterima oleh masyarakat, dan produktif di luar, sehingga dia tidak balik lagi. Cukup 2 itu rasanya target kami, kalau tercapai sudah luar biasa. Wah, luar biasa sekali nih Pak Direktur. Terakhir nih Pak Direktur, ada lagi. Masih ada terakhirnya ya. Monggo, silakan. Nih, Bapak bisa sampaikan pesan untuk Sobat Kominfo dan kesan untuk Diskominfo Provinsi Riau. Baik, terima kasih. Diskominfo ini sangat membantu kami dalam mensosialisasikan, kemudian menginspirasi, karena kami tahu tentang podcast ini, ada sarana kita untuk menyampaikan sesuatu dan komunikatif. Artinya saya sampaikan apresiasi dan salut untuk Diskominfo. Terima kasih. Oke, pesan untuk masyarakat ini, Pak Untuk Direktur. masyarakat, pertama, jangan stigma negatif dengan ODGJ. Mereka manusia biasa, beri kesempatan mereka sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Oke, luar biasa sekali nih obrolan kita ya di talk show kali ini bersama RSJ Tampan Provinsi Riau. Langsung nih Bapak Direkturnya Bapak Sri Sadono Mulyanto. Dan buat Sobat Kominfo, ingat jangan stigma negatif. Benar. Ayo support, karena buka mata, buka hati, karena ODGJ juga manusia biasa sama seperti kita. Nah, itu dia tadi talk show kita bareng Bapak Sri Sadono Mulyanto. Dan Sobat Kominfo, jangan lupa terus saksikan talk show kita di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Dwi Diana Putri dan tim yang bertugas mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.